Siapa sebenarnya yang mengatur dunia ini? Apakah negara-negara besar, korporasi raksasa, atau mungkin kekuatan yang bekerja di balik layar? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas buku kontroversial Who Rules the World, karya Noam Chomsky, yang akan mengungkap siapa saja yang benar-benar memegang kendali atas dunia yang kita tinggali sekarang ini. Jadi, pastikan kamu tetap nonton sampai akhir karena kita akan bahas semuanya. 1. Amerika Serikat, sang penguasa dunia. Pertama-tama, Chomsky dengan tegas mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan yang mengatur banyak hal di dunia ini. Amerika bukan hanya negara besar dengan ekonomi yang kuat dan militer yang tak tertandingi, tetapi juga pemain utama dalam politik internasional. Tapi, Chomsky bukan hanya berbicara tentang kehebatan militer atau ekonomi Amerika Serikat. Dia lebih menyoroti bagaimana AS seringkali bertindak sebagai polisi dunia, mengintervensi negara-negara lain dengan alasan seperti membela demokrasi atau hak asasi manusia. Namun, menurut Chomsky, kenyataannya adalah AS lebih sering bertindak demi kepentingan politik dan ekonominya sendiri, tanpa mempedulikan kerusakan yang ditinggalkan. Hegemoni militer, Amerika memiliki pangkalan militer di hampir setiap sudut dunia. Bayangkan, pangkalan militer mereka tersebar dari Timur Tengah hingga Asia Pasifik, dari Eropa hingga Afrika. Ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi soal kekuasaan. Kebijakan luar negeri yang kontroversial. AS mendukung rezim-rezim yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia jika itu menguntungkan mereka secara strategis, seperti yang terjadi di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan kata lain, Chomsky mengatakan bahwa AS seringkali berbicara tentang perdamaian dan demokrasi, tetapi tindakannya justru lebih mengarah pada ekspansi kekuasaan mereka sendiri. 2. Korporasi, kekuasaan di balik tirai. Namun, tidak hanya negara yang mengatur dunia. Ada pemain lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu korporasi-korporasi multinasional yang menguasai perekonomian global. Chomsky menyebut ini sebagai kapitalisme global. Korporasi-korporasi besar seperti ExxonMobil, Amazon, dan Google memiliki kekuatan yang hampir setara dengan negara. Apa yang membuatnya lebih mencengangkan adalah bagaimana korporasi ini dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, bahkan negara sekalipun. Mereka menggunakan kekuatan finansial mereka untuk melobi politisi, menciptakan kebijakan yang menguntungkan mereka, dan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Kesenjangan ekonomi, semakin sedikit orang yang menguasai semakin banyak sumber daya dunia. Di sisi lain, semakin banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang. Deregulasi dan privatisasi. Dalam banyak kasus, korporasi mendorong privatisasi sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan, yang justru merugikan masyarakat banyak, namun menguntungkan mereka. Intinya, Chomsky menunjukkan bagaimana dunia sekarang ini lebih dikuasai oleh korporasi-korporasi besar daripada negara, dan ini hanya memperburuk ketidakadilan di dunia. 3. Media, alat propaganda elit. Salah satu poin paling kritis dalam buku ini adalah bagaimana media berperan dalam mendukung kekuasaan elit. Chomsky berpendapat bahwa media arus utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, berfungsi lebih sebagai alat propaganda daripada sumber informasi yang objektif. Filter berita, media memilih untuk menyoroti isu-isu tertentu yang mendukung narasi pemerintah dan korporasi, sementara isu-isu lain yang merugikan mereka sering kali diabaikan. Manipulasi opini publik, media juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, menyampaikan informasi dengan cara yang mengarahkan kita untuk menerima kebijakan yang sebenarnya merugikan kita. Pemilik media, sebagian besar media besar dimiliki oleh korporasi besar, yang berarti mereka lebih cenderung melayani kepentingan pemiliknya daripada kepentingan publik. Chomsky menyebutnya sebagai manufacturing consent, cara di mana media menciptakan persetujuan publik terhadap kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh elit kekuasaan. 4. Terorisme negara dan kekerasan yang tak terkendali. Chomsky juga memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang kita kenal sebagai terorisme. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa terorisme itu hanya datang dari kelompok-kelompok ekstremis atau kelompok non-negara.
Tetapi menurut Chomsky, negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, juga terlibat dalam terorisme negara. Perang dan invasi, banyak konflik di dunia, seperti perang di Irak dan Afghanistan, dimulai oleh negara-negara besar dengan alasan memerangi terorisme atau membela kebebasan. Namun, kenyataannya, perang-perang ini menyebabkan banyak kematian dan kehancuran yang jauh lebih besar daripada yang disebabkan oleh kelompok teroris itu sendiri. Sanksi ekonomi. Selain perang, negara-negara besar sering menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata politik. Sanksi ini seringkali menghancurkan ekonomi negara yang disasar, menyebabkan penderitaan pada rakyat biasa, tanpa memberikan dampak yang signifikan pada pemerintah atau elit mereka. Menurut Chomsky, negara-negara besar ini seringkali berpura-pura menjadi pembela perdamaian dunia, padahal kenyataannya mereka adalah pelaku kekerasan yang jauh lebih besar. 5. Krisis iklim dan pengabaian elit. Krisis iklim adalah ancaman eksistensial yang dihadapi seluruh umat manusia. Namun, apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa para elit yang berkuasa cenderung mengabaikan atau bahkan menutupi kenyataan tentang krisis ini. Eksploitasi alam, sistem kapitalisme global yang berfokus pada keuntungan seringkali mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Denialisme iklim, beberapa pihak, termasuk korporasi besar dan beberapa pemerintah, terlibat dalam penyebaran disinformasi mengenai perubahan iklim. Ketidakadilan iklim, negara-negara yang paling sedikit berkontribusi pada perubahan iklim, seperti negara-negara miskin, justru menjadi yang paling merasakan dampaknya. Chomsky memperingatkan bahwa jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan menghadapi bencana besar yang tak terhindarkan. 6. Perlawanan dan harapan. Meskipun banyak kritik yang Chomsky berikan dalam buku ini, dia juga menyarankan bahwa masih ada harapan. Masyarakat sipil, gerakan sosial, dan individu yang peduli bisa menjadi kekuatan untuk perubahan. Kekuatan gerakan massa, gerakan sosial yang bertujuan untuk menuntut keadilan sosial dan lingkungan bisa menjadi kekuatan besar dalam menantang kekuasaan elit. Pendidikan dan kesadaran, salah satu langkah awal yang bisa kita ambil adalah dengan mendidik diri sendiri dan orang lain tentang bagaimana kekuasaan bekerja di balik layar. Solidaritas global, Chomsky juga mengajak kita untuk bekerja sama lintas negara dalam melawan ketidakadilan global. Jadi, siapa yang memerintah dunia? Chomsky memberikan kita sebuah pandangan yang sangat berbeda tentang dunia yang kita tinggali. Dia menunjukkan bahwa dunia ini lebih dikuasai oleh segelintir elit, baik itu negara besar seperti Amerika Serikat, korporasi multinasional, atau media, yang seringkali tidak memperhatikan kepentingan rakyat biasa. Namun, Chomsky juga memberikan harapan bahwa kita, sebagai masyarakat sipil, bisa berperan dalam menggoyahkan kekuasaan ini melalui perlawanan, kesadaran, dan solidaritas global. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ini, dan perubahan itu dimulai dari kita. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Who Rules the World, dari Noam Chomsky. Gimana menurut kalian? Apakah dunia ini benar-benar dikuasai oleh segelintir elit yang mengatur segalanya dari balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan pastikan untuk subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya.